I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid.
hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali Kak Nona menjumpai kalian yang ada di rumah dan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat banget nih Kak Nona menyapa adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah semangat nggak? Pasti semangat banget karena kita mau beribadah. Oke adik-adik, pastinya adik-adik semua yang ada di rumah sudah wangi, sudah mandi, udah cantik, udah ganteng, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari Kak Nona ajak berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk beribadah rohani. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah diberikan Tuhan. Berkati kakak-kakak yang memimpin pujian dan yang membawakan firman Tuhan. Berkati kami semua, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, Kak Nona yakin adik-adik sudah menyiapkan seluruh alat perlengkapan yang akan kita pakai buat beribadah apa aja, Alkitab dan yang pastinya diri kita sendiri. Oke, selamat beribadah, selamat hari Minggu. What are you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all in His hands now. Because He cares for you, always cares for you. You know He'll see you through. He's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for He cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for He cares about you. God cares so much about you. What are you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all
Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Yanti berdoa supaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, ya. Oke, Kak Yanti izin buka maskernya dulu ya. Nah, seperti biasa kalau Kak Yanti biasanya minggu keempat. Nah, minggu keempat bulan November. Wah, Kak, udah November aja. Sebentar lagi Natalan dong, Kak. Iya nih, udah minggu keempat November. Artinya di tahun 2021 ini kita udah lewatin 11 bulan ya. 11 bulan perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan yang hebat dan luar biasa kita rasakan. Amin gak adik-adik ya? Oke ya, kita sampai hari ini sehat semua. Kita dalam keadaan yang baik-baik aja. Kita percaya bahwa semuanya itu karena Tuhan Yesus yang sangat-sangat baik dalam hidup kita. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk kita siapkan hati kita, jangan main-main. Serius, kita mau dengar firman Tuhan hari ini ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini dan kami sungguh berterima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ya di bulan November ya, kita belajar sebenarnya satu katanya adalah strong ya, strong ya, strong gitu ya. Strong itu kuat ya, kuat. Minggu pertama kalori udah ngajarin adik-adik ya, udah share tentang namanya well built ya, well built. Jadi dari kata strong itu kita belajar ada beberapa kata-kata adik-adik ya, inget gak? Ya, minggu pertama kalori ngajarin tentang well built. Apa itu? Kita harus membangun pondasi ya, pondasi. Kalau adik-adik lihat orang-orang yang lagi membangun sebuah bangunan ya, baik rumah gitu ya. Nah, itu yang dibangun pertama kali adalah pondasinya dulu gitu. Nah, ya sebelum akhir tahun nih ya, bulan November ini kita belajar itu. Kita harus membangun pondasi iman yang kuat di dalam Yesus. Nah, itu minggu pertama tuh adik-adik. Kalori udah ngajar tentang well built ya. Kemudian strong yang lain lagi yang kita pelajari adalah berani. Ada Kak Deborah ya, minggu kedua kemarin ngajarin kita tentang berani ya. Kita harus berani, jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak gitu ya. Dan minggu ketiga ada Kak Wahyu yang mengajarkan tentang tahan banting ya, tahan banting. Nah ya, jadi kita harus menjadi anak-anak rohani yang tahan banting, nggak mudah menyerah ya. Ada kesulitan dikit gitu langsung gampang menyerah gitu, enggak ya, karena kita belajar tentang strong. Jadi strong itu adik-adik ada 3 hal yang kita pelajari. Ada membangun fondasi iman, well built tadi ya, kemudian berani ya, berani. Kenapa kita berani? Kita berani karena ada Yesus yang menyertai kita. Baru yang ketiga tahan banting ya. Orang yang tahan banting itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang tahan banting, kenapa bisa tahan banting? Karena membangun imannya di dalam Yesus. Keren gak ya? Nah, minggu keempat ini nih adik-adik, Kak Yanti mau share tentang kata strongnya itu. Kak, biasanya tuh harusnya minggu pertama, nggak apa-apa, kebalikan aja.
ya, strong ya, strong. Kita baca dulu ayatnya ya adik-adik, yuk kita buka, tapi pasti Koko Icat sudah buka sih ya, di bawah udah siapkan. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan 14 ya. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Sudah siap? Yuk kita baca. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ulangin ya, KNT ulangin. Yuk kita baca sekali lagi. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 dan 14 ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman ya, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke. Nah, adik-adik, kata strong ya. Strong itu kalau kita belajar bahasa Indonesia ya, itu kata sifat. Ya, kata sifat. Ada beberapa arti. Yang pertama ya, arti strong, memiliki atau ditandai dengan kekuatan fisik yang besar, itu strong ya, punya kekuatan fisik. Nah, arti strong yang kedua, memiliki kekuatan moral atau intelektual. Jadi nggak hanya fisiknya yang kuat, tapi moral atau intelektualnya juga kuat gitu. Nah, arti kata ya strong yang ketiga adik-adik, memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan atau bakat ya. Nah, jadi adik-adik, dalam arti sederhana kata strong itu memiliki arti kekuatan fisik, kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan sumber daya yang besar. Ulangin ya. Jadi strong punya arti kekuatan fisik. Jadi strong itu artinya kuat kan. Kuat dalam hal apa? Fisik. Dalam hal apa lagi? Moral. Dalam hal apa lagi? Intelektual dan sumber daya yang besar ya. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan kepada kita nih, Kak Yanti dan adik-adik semua yang lagi ngikutin ibadah Rocky online hari ini, kita itu udah dikasih kekuatan yang istimewa dalam diri kita masing-masing. Nah, Tuhan mau nih adik-adik supaya kita memaksimalkan ya, memaksimalkan dan tidak menyalahgunakan setiap kekuatan yang sudah Tuhan kasih dan Tuhan percayakan sama kita adik-adik ya. Nah, Kak Yanti mau selesai dengan 3 hal nih ya. Kita belajar apa sih dari strong ini ya, kita belajar apa dari strong. Yang pertama nih adik-adik, sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Amin gak? Ya, sumber kekuatan kita dari Tuhan. Yuk coba diucapkan. Sumber kekuatan saya adalah dari Tuhan. 1, 2, 3. Good ya, sumber kekuatan kita ini adalah dari Tuhan. Itu yang membuat kita kuat ya. Nah, setiap adik-adik ini ya, setiap orang itu punya kekuatan istimewa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Dan sumber kekuatan itu ada 3 nih adik-adik, kalian pasti tahu, dari Tuhan, dari iblis, dan dari diri sendiri gitu. Tapi dalam Yeremia 17 ayat 5 adik-adik, dalam Yeremia 17 ayat 5 Alkitab katakan seperti ini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kalian ulangin ya, Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, dari ayat ini kita harusnya semakin sadar nih adik-adik bahwa Tuhan itu nggak mau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kan papaku banyak
uangnya gitu ya. Kan aku bisa pergi liburan kemana aja karena papaku banyak uang gitu. Enggak. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan benci orang yang mengandalkan iblis juga. Ya, sebab iblis itu kan musuhnya Tuhan, ya. Nah, sekarang ada ayatnya lagi loh. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat 7. Alkitab bilang gini, adik-adik, yuk kita baca ya, bersuara ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah, Alkitab bilang ya. Tapi Alkitab bagian lain juga bilang gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, ya adik-adik, Kak Yanti mau ngajak adik-adik nih pagi hari ini ya. Yuk kita sadar ya bahwa Tuhan itu maunya kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Amin adik-adik ya. Tuhan mau kita percaya nih, kita berharap nih kepada Tuhan. Kalau kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kita nggak akan mudah kecewa, ya. Kita nggak akan mudah hatinya itu sakit gitu ya, karena kita pengharapannya bukan sama manusia, ya. Mari kita menetapkan hati kita untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan setiap hari, ya. Jadi mengandalkan kekuatan Tuhan setiap hari. Nah, arti strong yang kedua nih adik-adik yang kita pelajari hari ini adalah kita harus memaksimalkan kekuatan kita. Jadi kalau yang pertama mengandalkan Tuhan, tapi yang kedua kita harus memaksimalkan kekuatan kita. Apa sih Kak artinya maksimal kekuatan kita? Apa itu kue ya Kak? Atau itu makanan ya Kak? Itu jenis mainan baru ya Kak? Bukan. Ya, memaksimalkan kekuatan kita di sini nih adik-adik, ya, memaksimalkan kekuatan istimewa yang sudah Tuhan beri dan percayakan kepada kita, ya. Jadi bukan memaksimalkan kekuatan pribadi kita gitu ya. Tuhan mau kita memaksimalkan kekuatan kita itu untuk membangun kerajaan surga, membangun kerajaan Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik masih bisa makan hari ini ya, mama papa masih sehat semuanya, harus ingat itu karena ada Tuhan yang memberkati papa mama, memberkati adik-adik. Kita masih bisa sekolah, mungkin masih bisa pergi ke mall gitu ya, masih bisa dibeliin sepatu baru, tas baru, mainan baru gitu ya. Nah, kita harus sadar bahwa semua yang kita dapat itu semua karena Tuhan. Ya, nah kalau kita punya barang-barang yang mungkin udah masih layak pakai, ya jangan dibuang-buang gitu. Mungkin ada teman yang berkekurangan, kita bisa share ke dia gitu, ya bisa berbagi kepada teman itu gitu ya. Nah, oke, yang ketiga nih adik-adik. Kalau yang pertama tadi mengandalkan Tuhan, yang kedua memaksimalkan kekuatan yang sudah Tuhan kasih kepada kita gitu ya. Ya, nah yang ketiga kekuatan yang sudah Tuhan kasih itu jangan disalahgunakan, ya. Jadi sombong gitu. Oh aku gampang kok, tinggal minta mama papa tuh beli HP, gampang. Beli mainan kecil, orang Balikpapan bilang gampil itu gampil gitu. Kalau zamannya KNT ngomongnya gampil, nggak tahu sekarang ngomongnya apa. Ya, jadi yang ketiga jangan menyalahgunakan kekuatan yang sudah Tuhan kasih gitu ya, karena kekuatan yang kita punya nih adik-adik itu harusnya kita gunakan untuk menolong orang lain gitu ya, menolong orang lain. Oke, nah sesungguhnya nih adik-adik, Tuhan sangat memperhatikan sikap hati kita nih waktu kita menolong orang lain ya. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk memperdayakan orang lain, bukan ya.
memperdayakan itu kata-kata itu sama kayak menipu gitu. Bukan ya, tapi kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita itu untuk memberdayakan orang lain. Beda kan? Katanya aja udah beda. Memperdayakan sama memberdayakan. Beda P sama B. Ya, P sama B. Memberdayakan. Yang Tuhan mau memberdayakan. Ya, jadi bukan untuk gaya-gayaan buat diri kita sendiri gitu ya. Tapi gimana nih lewat kehidupan adik-adik ya, Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Nama Tuhan semakin ditinggikan gitu ya. Jadi, oh kamu pinter banget sih gitu. Oh iya dong, karena mama papaku les ini, les itu, les ini. Bukan, kita harus bilang iya puji Tuhan, Tuhan yang kasih hikmat gitu. Ya kan beda gitu ya. Kemudian kalau kita merasa bahwa kita pintar, jangan sombong gitu. Ada teman yang mungkin nggak bisa, nah bukan pas ulangan dikasih taunya, tapi pas pembelajaran mungkin secara Zoom misalnya atau Google Meet misalnya gitu kan, kita diskusi, oh harusnya begini gitu ya. Itu namanya memberdayakan, menolong orang lain gitu. Oke adik-adik ya, jadi itu yang kita pelajari sepanjang bulan November. Ya, sepanjang bulan November. Kakak-kakak Rocky rindu adik-adik menjadi adik-adik Rocky yang strong ya. Apa aja dalam strongnya apa aja? Well built tadi ya. Kita harus membangun fondasi iman kita dalam Tuhan. Kita harus berani, nggak usah takut ya, berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, berani tampil beda gitu ya. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tapi yang ketiga, kita jadi tahan banting ya. Ciri-ciri orang yang tahan banting itu apa adik-adik? Orangnya bertanggung jawab dan dia memiliki iman di dalam Tuhan. Yes ya. Kenapa kita bisa strong? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita hafalkan ayat hafalan. Seperti biasa kelas kecil dulu. Ya, ayatnya udah tadi banyak kita bacain. Yeremia 17 ayat 7. Sudah siap? Kelas kecil? 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lagi, gampang banget nih ayatnya ya. Yeremia 17 ayat 7, 17:7. 1:7:7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang kelas besar. Yeremia 17 ayat 5. 175 ya. Yeremia 17 ayat 5. Yuk dihafalkan. 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi adik-adik, orang yang mengandalkan manusia itu atau kekuatannya sendiri itu berarti hatinya itu menjauh daripada Tuhan gitu. Dan Tuhan gak suka sama orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan suka kepada orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa? Menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bisa diikutin ya adik-adik ya. Jadi kalau mengandalkan kekuatannya sendiri berarti hatinya jauh nih dari Tuhan. Tapi kalau mengandalkan Tuhan itu berarti apa? Meletakkan atau menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Itu bedanya. Oke, itu bedanya ya. Nah, Kak Yanti berdoa supaya adik-adik menjadi adik-adik Rocky yang strong, kuat di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan di dalam kita, dan biarlah adik-adik mulai kecil sudah belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan adik-adik. Ya, andalkan Tuhan. Jangan hanya sekedar mengandalkan papa mama, tapi yuk lihat Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Aku pengen beli ini Kak. Yuk, mungkin papa mama bisa kasih, tapi kalau adik-adik belajar mengandalkan Tuhan, berdoa, Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi gitu ya. Nah, itu lebih keren. Yuk, kita belajar dari kecil. Kayak nanti berdoa ya buat adik-adik. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Temukan kami sebagai anak-anak Rocky
yang belajar mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami di dalam Yesus, dan Yesus Engkaulah satu-satunya kekuatan yang kami miliki. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, yeay, kita sudah selesai ibadah Rocky Online hari ini. Ya, terus jaga kesehatan ya, tetap pakai masker kalau kemanapun kita berada, menghindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pokoknya harus tetap prokes ketat ya. Oke, kita sudah selesai. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Adik-adik harusnya tahu ya perbedaannya tadi ya. KNT udah kasih mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Jadilah anak-anak Rocky yang belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Firman-Mu memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami belajar menjadi anak-anak Rocky yang sejak kecil untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam setiap sekolah online yang kami lakukan, Tuhan Engkau memberikan gairah, semangat, antusias Tuhan. Terima kasih Bapa. Kehendak Tuhan buat kami menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan tangan kita genggam erat dua tangan kita katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. KNT berdoa buat kalian, terima berkat Tuhan tuh atas kalian. Buka kedua tangan kalian, tutup matanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan lindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, terhubung kesempurnaan yang kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.